bisa bertemu dengan saudara-saudara, semakin hari kita semakin bersemangat, semakin hari saya melihat semakin banyak yang semangat di tengah-tengah kita. Saya percaya acara kick-off yang dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu, dan cuma itu bukan puncak dari acara ini, itu merupakan awal dari acara ini, merupakan awal dari perjalanan untuk menemukan tujuan hidup, bukan untuk mencari tujuan hidup, tapi untuk menemukan tujuan hidup. Karena terlalu banyak pencarian yang ketemu, kita pastikan untuk kita menemukannya. Oke, minggu kemarin saya sudah membagikan tentang penyembahan. Saya diciptakan untuk kesukaan Allah, dan hari ini kita akan belajar tentang persekutuan. Saya diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Istilah kita pada pertama dia berbicara tentang Tuhan yang mengasihi kita, dan dinyatakan dengan jelas bahwa Tuhan menciptakan kita bagi kesukaannya, bagi kesenangannya. Saya tidak putus-putusnya bercerita tentang hal ini. Saya tidak putus-putusnya membagikan hal yang menarik seperti ini. Saya mempunyai 2 anak, dan apa yang saya dan kami senang lakukan itu adalah bersama-sama dengan mereka, menikmati kebersamaan dengan mereka, bercanda dengan mereka. Itulah yang kami sukai, itulah yang kami nikmati setiap hari. Kami bukan senang karena mereka berprestasi, karena mereka melakukan hal-hal membanggakan, bukan karena itu. Hal itu akan menjadi penambahan buat kami, tetapi pada dasarnya kami sangat senang dengan mereka. Kami sangat senang dengan keberadaan mereka. Itu yang kami sangat nikmati. Demikian juga dengan Bapa di surga, Dia mempunyai kebebasan untuk memilih menciptakan kita atau tidak. Dia bukanlah Allah yang kesepian di tengah-tengah alam semesta karena Dia sendirian, terus kemudian Dia berinisiatif menciptakan kita. Tidak, disebutkan Dia adalah Allah yang kasih. Dia tidak kekurangan apapun, dan Dia bebas memilih untuk menciptakan kita atau tidak. Tetapi Dia memilih untuk menciptakan kita dan menjadikan kita sebagai sasaran kasih-Nya. Itu yang Dia lakukan. Dia sengaja menciptakan kita untuk menjadikan kita sebagai sasaran kasih-Nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Dia bukan hanya menjadikan sasaran kasih-Nya, menjadikan kita sebagai sasaran kasih-Nya. Dia melihat kita layak. Dia melihat kita cukup berharga, sehingga Dia berkeinginan untuk bersama-sama kita di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara tentu menyadari, memahami, pernah ada di dalam keadaan duduk tidak dengan orang yang saudara sukai, atau satu mobil dengan orang yang saudara sedang marah. Kami baru kemarin makan, setelah sekian lama kita ada di sini, baru kesempatan makan di jalan mana namanya? Veteran. Ada batagor itu, nggak boleh sebut namanya karena saya nggak dibayar. Nah, maka terus kemudian saya bilang itu ada yang marahan. Saudara, kami juga pernah marahan. Kalau lagi marahan, makan makanan yang enak pun nggak enak. Betul? Betul enak? Betul. Luar biasa bisa mencintai saya. Terima kasih. Oke, saudara, sesuatu yang menyenangkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika kita bersama-sama dengan orang yang kita sukai, betul nggak? Saudara, kalau lihat sebelah kiri, sebelah kanan, ini menurut pendapat saya ya, menurut pendapat saya, saudara tidak akan duduk bersebelahan dengan orang yang saudara tidak sukai. Sekalipun tadi ada yang kami belum mulai sudah siap bedek-bedekan dulu. Ada yang akan mau pindah, tetapi saya percaya dia tidak akan pindah. Nah, saudara sebenarnya kita tidak akan bersebelahan. Seperti saya, saudara sekarang sungguh-sungguh lihat begitu ke kami, terus kemudian bayangkan, engkau akan hidup dengan dia di dalam kekekalan. Terus bayangkan, nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan menciptakan kita, Dia memilih kita menjadi sasaran kasih-Nya. Ini yang pertama. Dan lebih daripada itu, yang kedua, Dia melihat kita sedemikian rupa berharga, sedemikian rupa bernilai, sehingga Dia menginginkan kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Itu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan melihat saya cukup berharga, melihat saya cukup menyenangkan, melihat saya cukup berarti untuk saya hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Demikian tidak ada kebalik lebih baik daripada itu. Pencipta alam semesta ini
hal yang lain, atau orang lain, atau siapapun juga. Tidak ada yang lebih istimewa daripada pencipta langit, pencipta alam semesta ini yang mengatakan demikian dengan kita. Kita pertama kita pelajari minggu kemarin. Dan yang kedua adalah bahwa Allah di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, sepanjang banyak menyatakan selain tentang kasih Tuhan kepada kita, yang tetap juga adalah mengenai Tuhan mau membentuk keluarganya. Ini kebenaran yang kedua. Tuhan mau membentuk keluarganya di dalam kekekalan. Membentuk keluarga, kayak mau berkeluarga seperti apa, mungkin membingungkan. Tetapi Tuhan mau membentuk kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ada dua hal yang kita akan temukan di dalam kekekalan. Yang pertama itu adalah Allah sendiri, dan yang kedua adalah saudara iman kita, orang-orang yang duduk di sebelah kiri kanan saudara. Ada dua, yang pertama adalah Tuhan, Allah kita sendiri, dan yang kedua adalah saudara iman kita. Kami punya dua anak, kami sangat mengasihi mereka, sangat mencintai mereka, sangat menyayangi mereka. Kami ingin seluruh potensi mereka memiliki keluar. Kami ingin kehidupan mereka bisa hidup di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kami ingin mereka bermanfaat bagi Tuhan. Dapat Tuhan pakai sedemikian rupa, itu yang kami inginkan. Tetapi selain itu, adalah hal yang kedua yang kami inginkan, mereka itu hidup rukun, hidup akur, hidup bersama. Banyak hal yang kami ajarkan kepada mereka, tetapi kami inginkan, kami tekankan sekali bahwa mereka hidup berdua, kakak adik. Bukan sekedar kami yang mengasihi mereka, tetapi kami ingin mereka hidup saling mengasihi. Itu yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Itulah yang menjadi tujuan kedua di dalam hidup kita. Kita akan baca dulu firman Tuhan. Ibrani 2:10a disebutkan Ibrani 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Terjemahan lainnya bukan Allah yang telah menjadikan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Yang ingin memiliki banyak anak yang ingin memiliki kemuliaannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga memiliki kemuliaan yang luar biasa, dan dia mau sharing kemuliaan. Dia mau sharing kemuliaan dengan Bapa Ibu dan saya. Dia mau sharing kemuliaan dengan anak-anaknya. Ini firman katakan. Baik terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca atau terjemahan itu menyatakan hal yang sama. Saya ambil terjemahan yang lain lebih untuk memperjelas maksudnya. Tetapi disebutkan di sana bahwa Tuhan mau berbagi kemuliaan dengan kita. Rencana yang tidak pernah berubah adalah untuk menjadikan kita bagian dari keluarganya. Rencana yang tidak pernah berubah adalah untuk menjadikan kita bagian dari keluarganya dengan membawa kita kepadanya melalui Yesus Kristus. Inilah hal yang kedua. Rencana yang tidak berubah adalah untuk menjadikan kita bagian dari keluarganya. Karena Tuhan menjadikan kita sebagai bagian dari keluarganya. Menjadikan kita kakak beradik bersaudara, hidup bersama-sama di hadapan Tuhan. Kasihlah keluarga Efesus 1 ayat 5. Kasihlah saudara-saudaramu. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih kita sudah bisa masuk saudara tulis. Sehingga tujuan kedua hidupku itu adalah persekutuan.